Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semen Padang FC membuka peluang menambah pemain asing di bursa transfer BRI Super League 2025-2026. Saat ini KW Sirah baru memiliki 8 pemain asing. 5 wajah lama dan 3 nama adalah pendatang baru. Karena Indonesia Super League memberikan keleluasaan bagi klub untuk merekrut 11 pemain asing. Hal ini akan dimanfaatkan manajemen klub sebaik-baiknya. Klub akan mempertimbangkan masa penutupan pendaftaran pemain baru yang dilakukan pada tanggal 12 September 2025. Mungkin pemain asing, kita mencoba sejauh mana pengurusannya, karena memang saat ini agak rumit, ucap asisten manajer Semen Padang FC, Maskur Rauf. Apalagi pemain yang baru masuk ke Indonesia, cukup banyak hal yang harus dipersiapkan secara administratif. Karena dokumen yang disiapkan pemain yang baru bermain pertama kali di Liga Indonesia cukup rumit. Berbeda jika pemain tersebut sudah pernah membela klub Super League musim lalu. Karena pemain asing pendatang baru harus mengurus visa kerja, dokumen imigrasi, dan kelengkapan berkas dari negara asal. Atas dasar itu, manajemen berharap agar administrasi ini tidak menggagalkan pemain tersebut untuk bergabung. Sekarang kan aturan lebih ketat, jadi semua harus clear dulu sebelum diumumkan. Kita tidak mau gegabah, ucapnya. Seandainya pemain tersebut direkrut, slot pemain asing Semen Padang FC berjumlah 9 orang. Saat ini pemain asing baru dihuni 8 pemain, di antaranya Pedro Matos, Rui Rampa, Angelo Maneses, dan Al Hasan Wakaso. Kemudian Philip Chabi, Cornelius Stewart, Bruno Gomez, dan Arthur Augusto sebagai penjaga gawang. Tambahan pemain asing ini diharapkan bisa semakin memperkuat KW Sirah pada musim ini. Karena persaingan yang bakal makin ketat musim ini di antara sesama kontestan BRI Super League. Karena sejumlah klub merekrut lebih dari 8 pemain asing, seperti Persib Bandung dengan 9 pemain asing. Kemudian Persijap Jepara juga diperkuat 9 pemain asing. Pelatih Eduardo Almeida menilai bahwa 8 pemain asing itu sudah cukup untuk kebutuhan tim, menurut penilaian secara pribadi. Untuk memuluskan target finish di peringkat 5 besar di akhir musim ini, salah satu upayanya adalah memperkuat kedalaman tim. Artinya, di semua sektor lini dihuni kekuatan yang merata, dengan selisih kualitas pemain utama dan cadangan sangat kecil. Intinya, kami ingin semua berjalan sesuai rencana, ucap Maskur Rauf. Ia menegaskan akan segera meresmikan pemain tersebut jika seluruh administrasinya sudah beres. Kalau administrasi selesai, baru kami umumkan secara resmi. Sekarang, fokus kami memastikan semua legalitasnya beres, pungkasnya. Setelah Semen Padang FC mencatatkan kekalahan 0-2 di laga perdana musim ini melawan Persib Bandung, dorongan untuk menambah pemain asing kian kuat. Sejumlah supporter KW Sirah pun mengusulkan agar tim menambah pemain di posisi playmaker dan striker. Karena peran dua posisi tersebut tidak nampak saat Semen Padang FC dikalahkan Persib. Salah satu fans mengusulkan agar Semen Padang memboyong Ofufuk Ibe, mantan striker Phnom Penh Crown yang gacor musim lalu di Liga Kamboja. Saat ini, Ofufuk Ibe berstatus agen bebas, alias tidak memiliki klub. Hal itu terlihat dari laman transfer market. Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menceritakan pengalamannya bertemu ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Korea Selatan. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi. Andre menuturkan sebelumnya tidak ada rencana untuk bertemu Shin Tae-yong. Pria yang juga menjabat Ketua Komisi 6 DPR RI ini diajak JJ untuk bertemu Shin Tae-yong di Seongnam. Andre mengaku kehadirannya langsung disambut hangat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya ketemu Coach Shin, foto-foto, ketawa-ketawa, silaturahmi, nostalgia sama Coach Shin. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ucapnya. Sebelum pulang, kata Andre, Shin Tae-yong mengundangnya untuk datang ke Seongnam FC, klub yang membesarkan namanya. Dia diajak untuk melihat fasilitas dan pengelolaan klub Seongnam FC. Andre mengaku tidak terkejut ketika Shin Tae-yong menyebut akan menjadi nahkoda baru Ulsan HDFC yang akan berkompetisi di K-League 2025. Kalau di Indonesia, kasih tahu Coach Shin, kita bakar duit. 돈을 태우는 거랑 마찬가지예요. 그렇죠. Ya. 인도네시아에서. 맞아요. sama juga. Saya habis satu musim sekitar 70 miliar. 거의 뭐 1년에 한 시즌당 70억 정도. 그거는 한국에 비하면 아무것도 아니지. Oh di sini Dibanding Korea bukan apa-apa. kecil.